akui bahwa orang lain melihat saya seorang pria, tapi dari kecil sikap saya cenderung seperti wanita. Karena itu, saya memutuskan untuk merubah gender menjadi wanita. Teman-teman, kita sebagai remaja atau pemuda pernah mendengar pernyataan seperti ini diucapkan oleh orang di sekitar kita atau mungkin dari public figure yang pernah kita tonton dalam acara TV, talk show, atau podcast. Mereka mengungkapkan dengan yakin bahwa mereka adalah seorang transgender yang memiliki kecenderungan gender berbeda dari gender aslinya. Mereka rela mengeluarkan biaya ratusan juta rupiah untuk mendapatkan tubuh yang baru, dengan melakukan operasi pada bagian wajah, tubuh, pita suara, alat reproduksi, melakukan suntik hormon, mulai memanjangkan atau memotong rambut, memakai pakaian dan bersikap layaknya wanita atau pria. Setelah semua prosedur pergantian gender itu dilakukan, kemudian mereka akan menunjukkan dan menyuarakan demikian. Inilah aku, I'm a woman. Atau I am a man. di akun sosial media mereka. Nah, di zaman sekarang ini keberadaan transgender telah diakui oleh beberapa negara dan bahkan mendapatkan catatan khusus di pemerintahan. Tepatnya 20 Januari 2021, Presiden Amerika mengangkat seorang transgender menjadi asisten Menteri Kesehatan dan untuk pertama kalinya, Senat Amerika Serikat menyetujui orang transgender menjadi anggota pemerintahan. Alasannya karena orang tersebut adalah orang yang kompeten dan memiliki kemampuan untuk menangani masalah kesehatan masyarakat. Hal serupa juga dapat kita temui nih teman-teman, di kalangan public figure. Mereka dengan yakin bersuara dan tampil menjadi narasumber di berbagai acara untuk menceritakan latar belakang perubahan yang mereka pilih alias menjadi transgender. Tidak jarang dari mereka tampil karena kesuksesan dan keberhasilan, sehingga mereka tampil menjadi seorang motivator. Ada juga yang diundang untuk mengklarifikasi status mereka kepada masyarakat, tetapi sangat disayangkan jika si pemandu acaranya adalah seorang Kristen. Peristiwa ini menunjukkan bahwa dunia mengalami kemerosotan. Mengapa? Karena pertama, kebenaran yang harusnya sudah jelas Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan berubah menjadi abu-abu atau dalam tanda kutip kepastiannya dipertanyakan. Kedua, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan bahkan pemimpin negara menunjukkan sikap yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian 1 ayat 27. Sikap mereka seakan-akan setuju akan keberadaan orang transgender dan telah memilih untuk merubah kodratnya dari apa yang sesungguhnya telah Allah tetapkan untuk mereka. Jadi secara tidak langsung, mereka menanamkan ketidakbenaran dengan mengangkat dan melegalkan keberadaan mereka. Pertanyaannya, apakah kita mau mewarisi sikap seperti ini kepada anak cucu kita nanti? Lalu bagaimana pandangan Alkitab berkenaan dengan transgender? Kejadian 1 ayat 26-28 di sana dikatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupa Allah. Kata menurut gambar dan rupa Allah berarti bahwa 1. Manusia diciptakan secara khusus dan berbeda dari makhluk hidup lainnya karena manusia diciptakan sebagai makhluk yang memiliki roh, pikiran, perasaan, kesadaran diri, dan kuasa untuk memilih. Lalu yang kedua, manusia diciptakan untuk merepresentasikan Allah di bumi yang mencerminkan kasih, kemuliaan, kekudusannya, dan manusia juga mengalami hidup kudus bersama-sama dengan Allah. Selain segambar dan serupa dengan Allah, manusia juga diciptakan dari tebu dan tanah, yang berarti bahwa manusia itu adalah makhluk yang rapuh, lemah, dan membutuhkan Tuhan. Namun, dalam Kejadian 3 terjadi peristiwa kejatuhan manusia di dalam dosa, karena manusia memilih untuk tidak menaati Allah dengan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Akibatnya yang pertama, manusia kehilangan persekutuan yang kudus dengan Allah atau mati secara rohani. Lalu yang kedua, manusia menjadi tercemar secara total, yaitu tercemar secara intelektual, hati nurani, kehendak, hati, dan keberadaan.
Dosa pertama Adam dan Hawa ini membawa dampak bagi seluruh umat manusia. Setelah peristiwa kejatuhan, manusia berusaha memperbaiki hubungan mereka dengan Allah. Salah satu contohnya kisah Menara Babel. Mereka berusaha untuk memperbaiki hubungan mereka dengan Allah dengan cara membangun menara yang begitu tinggi. Namun sayang, cara tersebut tidak diperkenan Tuhan. Inilah akibat dosa, teman-teman. Di mana manusia tidak mampu memperbaiki hubungan yang telah rusak dan membebaskan diri mereka sendiri dari dosa. Karena apa? Karena dosa telah mengikat dan memperbudak mereka. Selain manusia tidak menaati Allah, manusia juga telah menyimpang dari ketetapan Allah dalam arti pernikahan yang kudus. Seperti yang sudah saya katakan di awal bahwa Tuhan menciptakan kita laki-laki dan perempuan. Dalam Kejadian 1 ayat 28, Tuhan memberikan perintah kepada manusia untuk beranak cucu dan memenuhi bumi. Artinya, seks atau hubungan antara pria dan wanita diberikan Tuhan untuk suatu tujuan yang kudus dan mulia. Seks bukan hal yang jahat. Yang membuatnya jahat adalah ketika kita mempergunakan seks itu di luar pernikahan. Contohnya peristiwa Sodom dan Gomora. Penyimpangan seksual itu terjadi, di mana adanya persetubuhan antara laki-laki dengan laki-laki. Dalam Kejadian 19 ayat 4-5 dikatakan bahwa semua orang laki-laki baik yang tua sampai yang muda mengepung rumah Lot dengan tujuan ingin memakai dua orang yang tengah berkunjung di rumah Lot. Kata memakai memiliki maksud melakukan hubungan seksual antara pria dengan pria. Kisah ini menunjukkan bahwa konsep seksual yang kudus antara pria dan wanita menjadi rusak karena manusia memiliki hubungan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Teman-teman, dari semua pemaparan di atas, marilah kita menyadari bahwa Tuhan mempunyai maksud dalam hidup kita. Mengapa kita diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan? Bagi Tuhan, kita ini berharga di matanya. Dan selayaknya kita untuk dapat menyadari akan hal itu. Jadi sangatlah tidak pantas kalau kita merubah gender atau jenis kelamin kita. Teman-teman, adalah baik jika kita sebagai remaja yang sedang mencari jati diri ini semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan kebenarannya. Tujuannya adalah agar kita dapat semakin mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau memang teman-teman merasa kesulitan untuk memahami kebenaran firman Tuhan, kalian dapat meminta pertolongan hamba Tuhan untuk dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Dan kalau kalian mengalami pergumulan mengenai jati diri, cobalah untuk mencari konselor, mentor, atau hamba Tuhan untuk membimbing kalian mengenal diri kalian sesuai dengan maksud Tuhan. Dan intinya, yuk kita semakin dekat dengan Tuhan, mengenal kebenarannya dan menyadari bahwa kamu, aku, dan kita semuanya, laki-laki dan perempuan, berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semuanya. See you.